Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi tepatnya di sebuah perkebunan jagung di Desa Serbajadi, Sumatera Utara. Korbannya seorang gadis muda berumur 17 tahun yang ditemukan tewas dengan cara yang cukup sadis, dibuang di dalam sebuah sumur tua dan masih mengenakan seragam sekolah. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Warga Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad seorang wanita muda di sebuah sumur tua yang ada di perkebunan jagung Dusun 4, Desa Serbajadi. Salah satu warga yang menemukan jasad korban awalnya tak percaya kalau itu adalah jasad seorang manusia. Saat berada di kebun jagungnya, setelah melakukan pembersihan, warga ini lalu menuju ke sumur yang memang digunakan untuk mengambil air dan menyiram kebun jagungnya. Saat menimba air dalam sumur, warga ini pun melihat sebuah sepatu mengapung, karena dalam sumur itu sebagian tertutupi oleh daun-daun yang kering. Dia pun melanjutkan untuk menimba air. Namun sangat terkejutnya dia saat melihat sepatu yang mengapung itu muncul ke permukaan bersama dengan kaki pemiliknya yang sudah tidak bernyawa. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022, sekitar pukul 1 siang, warga itu pun panik dan memberitahukan kepada warga lainnya dan melaporkan penemuannya itu ke Polsek Sunggal. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung meluncur ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Saat ditemukan, jasad korban masih memakai seragam sekolah lengkap dan posisi badannya tenggelam di sumur dan hanya kakinya saja yang kelihatan, dan juga ditutupi dengan daun dan ranting kering. Setelah dievakuasi, terlihat wajah jasad korban sudah membengkak dan hidungnya mengeluarkan darah, serta sebagian kulit tangannya sudah mulai keriput karena diduga sudah terlalu lama terendam di dalam air. Jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Kota Medan untuk dilakukan visum. Dari hasil visum ditemukan adanya bekas luka jeratan di leher korban yang diduga menjadi penyebab korban meninggal dunia. Pihak kepolisian menetapkan kematian korban adalah disengaja atau korban pembunuhan. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan mendalam atas kasus ini. Lalu, siapakah pelaku yang tega melakukan pembunuhan keji kepada seorang gadis yang masih muda ini? Setelah pihak kepolisian melakukan berbagai serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan beberapa saksi yang dekat dengan korban, pihak kepolisian akhirnya dapat mengungkap siapa pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Salah seorang saksi mengatakan sempat melihat korban berboncengan dengan pelaku
2 hari sebelum korban ditemukan meninggal dengan memakai motor Honda Vario berwarna putih. Pelaku ditangkap di rumah keluarganya di kawasan Jalan Simpang Keramat, Kelurahan Rambung, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022, sekitar pukul 5 subuh. Pelaku dibekuk oleh Unit 2 Buncil, Subdit 3, Jatanras, Polda Sumatera Utara, dan langsung dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan interogasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak penyidik, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan kepada korban. Awalnya, pelaku mengakui motifnya karena sakit hati, karena cintanya ditolak dan dikatai cacat oleh korban. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi, ternyata motif pelaku karena takut perbuatannya diketahui telah memperkosa korban, karena korban akan melaporkan perbuatan pelaku. Lalu, bagaimana kronologi kejadian hingga pelaku tega melakukan pembunuhan itu? Sebenarnya, korban dan pelaku baru sekitar 2 minggu kenal lewat media sosial Facebook. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022, mereka memutuskan untuk bertemu. Sekitar pukul 10 pagi, korban meminta pelaku menjemputnya di rumah temannya di Jalan Pasar Kecil, Kecamatan Sunggal. Kemudian pelaku datang mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih. Lalu keduanya bertemu di masjid dekat rumah temannya, dan korban diantar oleh temannya menemui pelaku untuk pertama kalinya. Mereka berdua pun berboncengan menuju lokasi perkebunan jagung tempat korban ditemukan tewas. Setelah sampai ke lokasi, mereka berdua sempat berbincang-bincang. Pelaku yang duduk di samping korban lalu menyatakan perasaan suka kepada korban sambil memegang tangan korban. Namun, korban saat itu hanya diam lalu duduk membelakangi pelaku. Karena usaha pertamanya gagal, lalu tanpa pikir panjang, pelaku langsung meremas dada korban dari belakang sambil kembali menyatakan perasaannya kepada korban. Saat itu, korban pun langsung kaget dan berupaya untuk melepaskan tangan pelaku, lalu berlari, namun dikejar oleh pelaku dan ditarik sampai mereka berdua terjatuh ke tanah. Saat itulah pelaku langsung membuka kancing celananya dan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Setelah itu, korban pun mencoba melarikan diri, meninggalkan pelaku, dan mengancam akan melaporkan peristiwa itu kepada orang tuanya. Ketika itu, pelaku langsung panik dan kembali mengejar korban dan mendorongnya hingga kembali terjatuh, yang mengakibatkan hidung korban berdarah. Pelaku lalu membuka tali jaketnya dan langsung menjerat leher korban. Karena kuatnya jeratan tersebut, tali jaket pelaku sempat putus. Lalu pelaku kembali menjerat leher korban menggunakan dasi sekolah yang dipakai oleh korban hingga meregang nyawa. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku lalu mengambil handphone korban dan mengangkat jasad korban dan membuangnya ke sebuah sumur tua yang berada di perkebunan jagung itu. Usai membuang jasad korban, pelaku pun meninggalkan lokasi kejadian. Rizky Lewa Alresa alias Resa Sumbing, pelaku pembunuhan terhadap Lydia Patmos Sitinjak, dikenakan pasal berlapis. Pelaku dijerat dengan pasal 80 KUHP
tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, karena ada barang milik korban yang diambil oleh pelaku, dengan ancaman 15 tahun penjara. Perempuan kerap sekali menjadi korban oleh para lelaki. Mirisnya, sampai sekarang masih terus banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik dan bahkan menjadi korban pembunuhan. Tentu saja, kekerasan yang dialami perempuan akan memberikan efek buruk, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Yang menjadi masalah utama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban tersebut. Perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan atau pembunuhan oleh para lelaki yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Kurangnya pengalaman bagi perempuan, terutama yang masih berusia muda, sehingga lebih sering terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, di mana mereka mengira kontrol dari pasangan sebagai wujud cinta. Rendahnya tingkat pendidikan juga seringkali membuat perempuan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga saat menikah mereka hanya menggantungkan hidup kepada suami. Mereka juga sering mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang kasar karena takut akan kemiskinan. Dan juga adanya budaya atau norma-norma dalam masyarakat yang lebih mengistimewakan atau menganggap laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan, juga menjadi faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Dalam hubungan rumah tangga, perempuan juga diajarkan untuk tunduk kepada suami, sehingga terus menerima apapun perlakuan suami meskipun dengan kekerasan. Ingat, perempuan bukanlah sebuah boneka yang bisa diperlakukan semaunya. Perempuan harus lebih dihormati dan dihargai. Dalam Islam, perempuan mendapat perlakuan yang paling mulia. Rasulullah pernah mendapatkan pertanyaan dari salah seorang sahabat tentang siapa yang layak untuk terlebih dahulu mendapat penghormatan. Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu." Mendengar jawaban ini, kita pasti sudah tahu bahwa perempuan wajib untuk dihargai, bukan untuk dimaini. Kalian sudah mendengar tentang budaya patriarki, sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Jika budaya patriarki ini adalah konstruksi sosial yang dibangun manusia, maka kita harus bertekad untuk mengubahnya. Tidak memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. Sebab dunia yang adil, setara, damai, dan tanpa kekerasan adalah harapan kita semua. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.